أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, saya semuanya bertemu Ustaz secara khusus Syekh Muhammad Ustaz Ahmad Zalmanto berdoa berarti ini bagi ahli bagi ahli ahli jami'in yang berdoa mengucapkan ya saya dipertemukan kenalan dengan beliau sejak mau 3 Syawal ini, sudah mau 3 Syawal dan saya sampai menyampaikan kepada satu yang mengenalkan kami adalah Ustaz Ja'far, Mudir MAF Pusat yang juga merupakan salah satu muridnya Ustaz Ahmad Zalmanto ini. Kemudian saya dikenalkan dan saya bilang ke Ustaz Ja'far, Ustaz Ahmad Zalmanto ini lahir di zaman yang salah. Jadi beliau lahir di zaman yang tidak tepat, sehingga orang tidak paham sebenarnya ilmunya ini apa sih gitu. Sehingga akhirnya ya karena zaman tidak paham maka ya mohon dimaafkan Ustaz Ahmad. Jadi ya kayak Nabi Muhammad SAW dulu pun ketika dakwah di Taif ujungnya juga cuma mengeluarkan kalimat Allahumma qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu ilmu. Ya itulah yang ada. Tapi zaman itu akan kembali sebagaimana zaman dahulu gitu. Akhirnya ya tidak dianggap, ya, diabaikanlah ilmu beliau, dipinggirkan, kemudian tapi saya bilang mutiara dimanapun ada yang tetap mutiara. Dia mau di istana atau mau di gubuk atau bahkan di lumpur, ya mutiara tetap mutiara. Itu hanya dia perlu diangkat, dibersihkan sebentar kalau dia kotor, ya, karena tidak tanggung jawabnya zaman. Kemudian setelah itu dia akan sebagai mutiara dan bercahaya dan mahal. Alhamdulillah menjelang 3 Syawal ini kemudian Ustaz Ahmad sudah menghadir atau melahirkan murid-muridnya. Alhamdulillah saya tiap malam di sini diimami oleh murid-murid beliau yang kemarin juga terakhir diskusi tadabbur saya memanggil salah satu murid beliau yang sudah berapa ya 5 riwayat menjelang selesai 5 riwayat ya. Sempat kita diskusi tentang tadaburnya dan ya bagaimana guru begitulah muridnya, karena kemudian sang murid menyampaikan mirip dengan apa yang barusan ditadaburi oleh Ustaz Ahmad. Dan juga ada satu lagi yang juga sudah beberapa riwayat, dan hari ini Ustaz Ahmad kembali melahirkan muridnya, dan ini nyata teman-teman semua, seperti kalimat para ulama, nyata bahwa terkadang guru kita itu lebih berjasa daripada orang tua kita. Itu nyata kalimat para ulama hari ini pun begitu ya. Semuanya orang-orang berjasa ini kita doakan mudah-mudahan Allah berkahi semua yang sudah beliau hasilkan. Semoga kita ini hanya merupakan salah satu dari kebaikan beliau. Dan saya bersyukur bahwa ini semua masuk dalam keinginan saya untuk membalikan ilmu-ilmu Islam itu di jalurnya. Walaupun mungkin contohnya riwayat kiroat ini ya mungkin tidak, orang bahkan mungkin tidak tahu apa sih gunanya gitu. Subhanallah, itulah jalur ilmu Islam ya, dan dengan cara itulah dulu orang-orang mulia itu mulia, dan orang mulia itu membawa kebesaran Islam. Saya cuma ingin mengembalikan dan saya pasang tekad kuat. Saya bilang nanti ada waktunya, entah siapa yang Allah hadirkan. Alhamdulillah salah satu yang dihadirkan Ustaz Ahmad. Saya ingat betul bahwa ketika pertama kali saya membawa murid-murid laki-laki, ini sekarang udah jadi ustadz-ustadz di sini, saya ada 4 orang. Saya bawa langsung kepada salah satu musnid juga.
ya salah satu mukri juga yang juga pegang sanad, dan saya antar sendiri saking saya ingin bahwa ada pewaris ilmu qiraat ini dan seterusnya. Sekali lagi begitu ilmu dibangun, saya tidak punya kemampuan sama sekali di ilmu ini, sehingga kita serahkan pada ahlinya dan alhamdulillah telah lahir, telah dibimbing, termasuk alhamdulillah dibimbing majelis musolihat. Hari ini Ustadzuna Mas Raka menjadi salah satu orang yang Allah muliakan, yang harus bersenang berbahagia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Jadi hendaknya bersenang hati karena ini keutamaan dan rahmat Allah, dan itu lebih baik dari, kata Allah, lebih baik dari semua harta yang kita kumpulkan. Itu kalau dapat keutamaan dan rahmat Allah. Tentu salam hormat saya untuk kedua orang tua Mas Raka. Saya pernah jumpa di Kediri juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan jalan terbaik untuk hidup kita sebagai orang tua, dan selalu mendapat bimbingan. Di zaman yang seperti ini, memiliki anak soleh itu tidak mudah sama sekali, barang yang sangat langka tuh. Jadi kalau ada nampak kesolehan di generasi kita itu, syukuri dulu, kemudian mudah-mudahan dia menjadi keutamaan pahala buat kita, dan mudah-mudahan juga menjadi bimbingan buat kita. Kemudian masyayikh semuanya, jazakumullah, semua ustaz semua, terima kasih tadi saat Imam memberikan sambutan. Kalau encang biasa kerjanya begitu, ya kan, jadi alhamdulillah sudah menemani semuanya, teman-teman, juga semua tim yang ada di Madrasah Al-Fatih Poncokusumo. Ya, dari mulai Gus Ali, Ustaz Reza, dan seluruh timnya, seluruh ustaz-ustazah, hafizakumullah semua, kemudian santri-santri semua. Juga para orang tua yang hadir menyaksikan, baik di online ataupun mungkin ada yang hadir di Poncokusumo. Tapi yang jelas bahwa kebersamaan ini kebersamaan yang membahagiakan dan mahal, karena kebersamaan kita di atas ilmu, di atas keutamaan, dan di atas keberkahan Allah SWT. Baik, teman-teman, saya tidak panjang memberikan sambutannya. Yang pasti saya cuma ingin memberikan jawaban tentang, kadang-kadang orang tidak tahu, bahkan kadang-kadang santri saja, ya, kalau orang lain tidak tahu, orang awam tidak tahu, itu wajar. Tapi masalahnya kadang-kadang bahkan santri yang menghafal Quran, bahkan mungkin belajar qiraat, juga tidak tahu ilmunya untuk apa sebenarnya. Karena maksud tertinggi dari Al-Quranul Karim, adalah untuk diamalkan, agar Quran itu menjadi hudan linnas, menjadi hudan lil muttaqin. Itu puncak tertingginya, sebagai ayat bayinat, sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda, sebagai penjelas seluruh kehidupan kita, sebagai petunjuk bagi manusia dan petunjuk secara khusus bagi orang bertakwa. Ya, itulah adalah puncak dari maksud tertinggi Al-Quran. Tapi kemudian suka orang, bahkan ketika para santri yang menghafal Quran atau siapapun yang dekat dengan Quran, tapi malah tidak tahu umpamanya ini sebenarnya buat apa semua ini. Apalagi macam-macam bacaan yang tadi barusan juga dikenalkan oleh Syekhul Al-Muqri Ustaz Ahmad Zalmanto, dikenalkan Al-Fatihah dengan bacaan yang macam-macam, ya. Dan alhamdulillah kami di sini terawihnya diimami muridnya Syekh Ahmad Zalmanto ini, dan kemudian ngimami dengan berbagai macam riwayat. Kita makmum ikut aja, orang namanya menikmati, jadi nggak ngerti ya. Alhamdulillah barokah betul kita mendengarkan bacaan-bacaan yang unik-unik. Nah, pertanyaannya itu kepentingannya apa dengan peradaban hari ini, dengan membangun yang ada hari ini? Bahkan pertempuran sedang terjadi hari ini di Timur Tengah, semua jalur penerbangan tutup di Timur Tengah. Ya, semua negara di Arab sedang semua mengirimkan rudal dan bomnya, gara-gara Amerika dan Israel yang menyerang Iran, kemudian Iran menyerang seluruh negara Arab, dan seterusnya. Jadi sudah kacau balau, dan yang umroh tidak bisa berangkat pasti, hari-hari semua penerbangan tutup.
yang sedang ada di negara tersebut mau keluar nggak bisa, yang dari sini mau berangkat tidak bisa. Ya mudah-mudahan tidak berlangsung lama karena biar bagaimanapun perang itu keburukan. Eh, kecuali jihad, ya, kecuali jihad itu yang akan memberikan kemuliaan. Nah, pertanyaannya membaca belajar tentang berbagai kiroat, menghafal. Apa hubungannya dengan semua itu? Gitu? Apa hubungannya dengan eh, dengan aktivitas bumi yang hari ini semuanya sedang menghancurkan bumi, ya, menghancurkan dengan penyakit, maka muncullah wabah-wabah, menghancurkan dengan ekonomi, maka yang besar adalah ekonomi ribawi, menghancurkannya dengan perang-perang, menghancurkannya dengan berbagai macam kecurangan yang terjadi dan kezaliman yang terjadi. Dan itu bukan barang baru. Rasanya mereka tidak lebih zalim daripada Firaun, karena Firaun sampai berani mengaku jadi Tuhan. Gitu. Jadi artinya itu sesuatu yang sudah disampaikan oleh Quran. Nah, terus kemudian dengan belajar kiroat apa itu, kemudian hubungannya apa kita dengan semua itu, dengan peradaban ini. Sehingga ada orang bilang, dulu masih saya ingat betul ketika kita berusaha betul untuk menghadirkan hanya, mohon maaf, dan bukan hanya itu, bukan merendahkan. Jadi, hanya sekedar menghafal Quran 30 juz. Itu masih ada sebagian orang yang mengatakan, tapi Ustaz Budi, anak saya tidak ingin jadi ahli tafsir, ahli Quran. Siapa bilang juga orang hafal 30 juz suruh jadi ahli tafsir, suruh jadi ahli Quran. Untuk jadi ahli tafsir mah ilmunya banyak sekali, bukan menghafal 30 juz saja. Awal 30 juz itu hanya merupakan tangga pertama gitu, bukan segala-galanya. Belum lagi kalau dia harus belajar kiroatnya, itu masih lama lagi. Ada 10 kiroat mutawatirah dan 4 syadzah seperti yang disampaikan Ahmad Zalmanto ke saya. Jadi teman-teman rahmati Allah, saya untuk menjawab ini saya sampaikan satu poin saja, dan ini sekaligus penutup juga. Saya ingat jawabannya itu, saya ingat dulu saya belajar tafsir di kelas di waktu saya kuliah di Madinah itu, pengajar saya adalah orang Irak. Masya Allah, beliau orangnya lembut sekali, tapi ilmu tafsirnya mumpuni. Saya kagum dengan beliau sejak hari pertama beliau masuk kelas. Karena beliau begitu masuk kelas, hari pertama masuk kelas itu panjang pelajarannya itu. Dan beliau tidak pegang buku sama sekali. Itu. Kemudian beliau menjelaskan tentang semua jalur riwayat tafsir sampai ke kita. Itu. Jadi tafsir ya, bukan kalau kiroat itu saya Ahmad kiroat. Ini jalur tafsir. Tafsir dari mulai jalur mana yang kuat, mana yang tidak kuat, segala macam. Semua jalur dari mulai Rasul, sahabat, terus turun tabi, terus sampai ke kita. Sampai ke kitab-kitab tafsir, sampailah kita. Yang luar biasa nih beliau ini, itu mengagumkan sejak hari pertama itu. Dan ternyata beliau ini Profesor Dr. Hikmat Bashir namanya. Beliau orang Irak dan beliau punya tafsir. Beliau ternyata menulis tafsir yang merupakan tafsir riwayat tafsir, yaitu namanya Tafsirus Sahih. Nah, bukunya Tafsirus Sahih. Jadi, kalau teman-teman nanti mau buka, nah itu yang nulis adalah guru saya. Nah, beliau salah satu pelajaran tafsir dan sangat berkesan saat itu di kelas membahas surat Al-Isra. Dan menurut saya ini jawabannya. Dalam surat Al-Isra dimulai dari ayat pertama, detail saya tidak akan bahas tafsirnya seperti apa, karena pasti panjang. Saya hanya ingin lompat saja. Tafsir surat Al-Isra ini adalah surat pertama yang pembukanya adalah tasbih. Kita tahu Al-Quran Karim itu ada tujuh surat yang dimulai dengan tasbih. Dimulai dengan Al-Isra, diakhiri dengan Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ini menjadi pembuka, dan saat guru saya ini menyampaikan tafsirnya itu, dia live betul hadir di kita tentang peristiwa Palestina. Karena dimulai dari waqadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Bani Israel itu berbuat kerusakan 2 kali di bumi ini, dan mereka sombong sekali, tinggi sekali, mereka sombong sekali. Nah, di 2 kali itu ulama beda pendapat, panjang banyak sekali pendapat dan seterusnya. Yang pasti mereka berbuat kerusakan. Apakah 2 kali yang disebut itu sudah terjadi dua-duanya, atau
satu terjadi di masa lalu, yang satu lagi yang sekarang ini, di mana mereka menghancurkan Palestina dan negara-negara Islam, atau dua-duanya belum terjadi. Tapi yang pasti adalah uh, berapapun atau dimanapun terjadinya dua itu, penutup cerita tentang kerusakan yang ditimbulkan oleh Bani Israel dan kesombongan mereka itu ditutup dengan asa rabbukum ayyarhamakum. Fa in uttum udna. Kalau kalian balik merusak, kami balik menghancurkan kalian. Jelas, mau yang manapun, mau berapapun. Nah, itu pembahasan, kata guru saya ini, Prof. Hikmat. Beliau mengatakan, coba lihat struktur ayatnya. Ayat pertama itu tentang Nabi Muhammad SAW. Tapi tentang Nabi Muhammad itu tentang Isra beliau. Jadi dihubungkan antara Nabi Muhammad dengan Palestina. Karena Isra itu ke Palestina. Oke. Okay. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Nabi Muhammad pindah ke Masjidil Aqsa, di sana Isra, kemudian peristiwanya peristiwa kerusakan yang dibuat oleh Bani Israel. Dan itu terjadi hari ini Palestina. Ya, di Aqsa dan sekitarnya. Selesai pembahasan tentang Zionis hari ini atau Yahudi secara umum, Bani Israel yang merusak, sudah selesai. Kalau kita lihat di Mushaf itu satu halaman penuh dan lewat satu ayat kalau yang kita lihat ya. Setelah itu sudah tentang Bani Israel, tiba-tiba ayat pindah lagi ke Nabi Muhammad lagi. Pindah ke Nabi Muhammad lagi. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati ya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Quran ini akan memberikan petunjuk pada jalan yang lebih lurus. Akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang beriman yang beramal soleh dan bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, beliau mengatakan begini, lihatlah bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberi wahyu kemudian disampaikan Allah bahwa kamu akan berhadapan dengan kerusakan Bani Israel yang sangat sombong, dan hari ini lebih parah karena zaman Nabi orang-orang Yahudi itu orang-orang pinggiran yang kalau perang sama Yahudi nggak seru di zaman Nabi, cuma dikepung itu seminggu nyerah, 2 minggu nyerah. Tapi hari ini dari 1948 mereka menjajah, mencaplok Palestina, sekarang sudah 2026. Keadaan muslimin memburuk bukannya membaik. Ya. Nah, dan lihat teman-teman, nyata bahwa dan ini kata Prof. Hikmat, coba lihat bahwa ternyata tema pertarungan itu berakhir temanya kembali ke Nabi Muhammad tentang Quran. Dan itu nyata. Pertanyaannya, teman-teman, Tufanul Aqsa yang kemarin yang sudah berlangsung dan itu diletuskan oleh teman-teman mujahid Gaza. Ketika coba lihat, selain Gaza, selain Palestina, di Palestina sendiri, selain Gaza, ya kan, di tepi barat, lihat berapa banyak munafik, berapa banyak orang yang justru menjual Palestina ke Zionis. Siapa yang menjaga Palestina tidak hilang? Para mujahid di Gaza. Walaupun ada sebagian mujahid di luar Gaza. Itu Palestina. Tapi negara Arab di sekelilingnya, bahkan yang berbatas langsung ada Mesir, ada Jordan, ada Lebanon. Di sekelilingnya ada Saudi, Qatar, Kuwait, Oman, Yordan, semua, Suriah, semua negara-negara itu, negara-negara Arab itu, salah satu hikmah besar yang ini jarang dibahas oleh orang itu. Mengapa harus terjadi Tufan Aqsa itu yang sebagai orang menyayangkan segala macam. Anda harus tahu, sebelum Tufan Aqsa terjadi, itu hampir dipastikan bahwa tema normalisasi atau at-tatbi', normalisasi hidup berdampingan dengan Zionis yang merupakan penjajah dan pencuri serta perusak itu sudah boleh dibilang rata dan tinggal diumumkan saja. Sebagian sudah mengumumkan, negara-negara Arab yang masih malu-malu itu sudah tinggal mengumumkan saja. Mereka sudah kerjasama luar biasa dengan pencuri dan penjajah ini. Kalaulah bukan karena jihad itu. Makanya jihad itu kemudian begitu jihad meletus, semua negara Arab kemudian tahan diri. Tahan diri karena ya tadi, kepentingan mereka hanya kepentingan kekuasaan dan harta yang kemudian ya akhirnya kepentingan politis, ya, kemudian mereka mulai menahan diri.
dan mereka mulai mengutuk Israel segala macam. Tapi sesungguhnya di belakang mereka bermain karena sampai sekarang perang belum selesai. Ya, salah satu negara Arab sudah kerjasama tentang jual beli gas, tentang segala macam, terus tidak punya nurani sama sekali, sama tidak punya nurani sama sekali, ya kan? Hari ini, kita lihat hari ini kan, hari ini juga Amerika bekerja sama jelas dengan Israel menyerbu Iran, kemudian Iran menyerbu semua negara Arab yang di sana ada pangkalan militer Amerika dan seterusnya. Itu perhatikan gitu teman-teman. Saat semua sudah menghinakan, merendahkan, sudah menjual negeri Islam, gitu, sudah menghancurkan itu. Dan harus diketahui bahwa masalah Yahudi bukan hanya masalah Palestina. Masalah Yahudi itu masalah dunia internasional sampai Indonesia. Ini sampai seluruh dunia. Karena mereka yang pegang kendali seluruh dunia itu. Jadi bisa dibayangkan bahwa manusia-manusia yang durhaka itulah yang hari ini memegang seluruh kendali bumi. Jadi jangan dipikir bahwa Amerika itu penguasa terbesar. Karena di dalamnya semuanya yang menyetir itu adalah orang-orang Zionis Yahudi. Jadi siapa terus yang menjaga Islam? Kita juga begini-begini aja kan. Kita juga tidak melakukan banyak hal. Nggak ada apa-apa yang kita lakukan. Ya kan? Siapa yang menjaga? Yang menjaga adalah mujahid-mujahid Gaza, anak-anak muda yang dilahirkan di masjid-masjid dengan Quran-Quran mereka. Lisan mereka lisan Quran, hati mereka hati Quran, sehingga seluruh akidah, keyakinan mereka, iman mereka, ibadah mereka, akhlak mereka, perjuangan mereka, jihad mereka, kesenangan mereka itu semuanya Quran. Terbukti hanya mereka yang kuat dan tahan dengan semua itu. Seluruh analisa intelijen internasional menyatakan bahwa saat perang Tufan Al-Aqsa dimulai, mereka mengatakan kalau perang ini panjang, paling kuat bertahan mujahid-mujahid di Gaza itu hanya 6 bulan. Dengan semua logistik dan persenjataan yang mereka punya. Nyatanya bohong. Nyatanya para mujahid membuktikan bahwa mereka semua salah besar. Sampai hari ini, sudah mau 3 tahun nih, ya kan? Itu mereka masih bertahan dengan keadaan yang sudah puing-puing yang ada di Gaza itu. Dan seterusnya. Terbukti bahwa hanya orang-orang Quran yang bisa mempertahankan Islam masih ada di bumi hari ini. Yang otomatis memberi harapan tentang cikal bakal itu demi Allah akan tumbuh lagi dan besar lagi untuk menyingkirkan semua orang-orang zalim, semua orang-orang munafik, dan kemudian akan memberikan perlindungan kepada siapapun untuk manusia, terutama orang yang beriman. Nah, inilah yang terjadi dan inilah jawaban dari guru saya Prof. Hikmat Bashir, Hafizahullah Ta'ala. Apa fungsinya orang belajar Quran, ngafal Quran, belajar qiraat, belajar tadabbur, belajar tafsir? Anda harus tahu yang menjaga bumi hari ini masih punya harapan tentang keadilan Islam adalah orang-orang Quran. Belajarlah ke Gaza, ceklah ke Gaza, lihat semua anak kecil, bagaimana masjid-masjid mereka penuh ramai dengan Al-Quran, bagaimana para mujahid sambil berlari, sambil membawa bom, sambil membawa semua persenjataan mereka dengan Quran mereka, dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang Quran. Dan itu benar, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladziina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Terima kasih semuanya teman-teman. Supaya kalian tahu, supaya kita semua tahu bahwa yang kalian lakukan hari ini, capaian Mas Raka hari ini itu bukan sesuatu yang kalian mungkin tidak tahu apa gunanya. Kalian harus tahu bahwa sekali lagi yang menjaga bumi hari ini masih waras adalah Quran. Adalah orang-orang Quran. Adalah generasi-generasi muda yang tumbuh dari kecil dengan Al-Quran Karim. Mudah-mudahan kita semua, termasuk itu, generasi kita semuanya, sekali lagi jazakumullah khairan katsiran pada Syekhul Al-Muqri, Ustaz Ahmad Zilmanto yang sudah mengerahkan semua upaya beliau untuk membersamai kita semua dengan ilmu dan keberkahan beliau. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dengan Al-Quran, Allah rahmati kita dengan Al-Quran, Allah muliakan kita dengan Al-Quran, Allah menangkan kita dengan Al-Quran Karim. Saya akhiri, mohon maaf atas salah kurangnya. Terima kasih banyak. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.